Assalamualaikum Bapak Ibu Guru hebat. Perkenalkan, saya Nur Intan Komalasari SPD, calon guru penggerak Angkatan 9 Kuburaya, unit kerja SMP Negeri 1 Teluk Pak Kedai. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya memaparkan nilai dan peran guru penggerak demonstrasi kontekstual modul 1.2. Tujuan pembelajaran pada modul ini ialah yang pertama, calon guru penggerak mempraktekkan penerapan paradigma inquiry apresiatif untuk mengidentifikasi potensi diri dan membuat kalimat prakarsa perubahannya. Dan yang kedua, calon guru penggerak menyusun bakja menurut kalimat prakarsa perubahan diri yang telah dibuat untuk kemudian menjalankannya. Apa itu paradigma inquiry apresiatif? Pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan, menjadikan sekolah sebagai rumah yang aman, nyaman, dan bermakna bagi murid. Setiap orang memberikan pandangan positif dalam mencapai keberhasilan. Maka, langkah yang dapat dilakukan adalah dengan metode bakja, tahapan bakja dalam inquiry apresiatif. B. Buat pertanyaan utama, berisi pertanyaan-pertanyaan untuk menentukan arah penelusuran. A. Ambil pelajaran, memandu bagaimana pengalaman positif dari individu, kelompok, atau komunitas lain yang akan dijadikan pembelajaran. G. Gali mimpi, berupa narasi keadaan ideal jika prakarsa perubahan telah terwujud. J. Jabarkan rencana, dapat mengidentifikasi tindakan-tindakan yang akan dilakukan. A. Atur eksekusi, yang dapat membantu transformasi rencana menjadi nyata. Berikut ini visi guru penggerak yang saya buat adalah terwujudnya siswa yang berkarakter Pancasila, cerdas dan berprestasi. Untuk mewujudkan visi tersebut, maka saya membuat prakarsa perubahan dengan menggunakan ATAP melalui 4 tahapan, yaitu A. Awal. Siswa SMP Negeri 1 Teluk Pak Kedai sangat senang jika melakukan kegiatan seru di dalam maupun di luar kelas, seperti menghias kelas dan games daripada harus membaca. Pada waktu itu, saya pernah mengajak anak-anak belajar di ruang perpustakaan. Saya melihat anak-anak antusias mencari dan membuka buku cerita penuh warna. T. Tantangan. Siswa tidak tertarik membaca. Masih ada siswa yang tidak lancar membaca. Anak-anak kesulitan jika diminta menceritakan kembali apa yang mereka baca dengan pemahamannya sendiri. Koleksi buku di perpustakaan juga tidak memadai. Mereka juga tidak akan mau membaca jika guru tidak mengawasinya. A. Aksi. Untuk meningkatkan semangat siswa dalam membaca dan meningkatkan literasinya, saya akan mengajak anak-anak membuat pojok literasi yang menarik dengan buku-buku yang bervariasi. Setelah membuat pojok literasi, siswa akan aktif dalam kegiatan literasi, mencatat pergerakan literasi mereka ke dalam jurnal literasi yang ada di kelas. Kemudian akan direkap oleh wali kelas di setiap akhir semester dan akan diberi reward. P. Pelajaran. Perubahan yang saya harapkan nanti yaitu meningkatkan kompetensi literasi siswa, mengembangkan kreativitasnya, menumbuhkan rasa percaya diri, serta mampu menyampaikan ide-idenya dalam pembelajaran. Berikut prakarsa perubahan diri menggunakan ATAP yang telah saya rancang. Meningkatkan literasi dan motivasi belajar peserta didik melalui pojok literasi. B. Buat pertanyaan utama. Pertanyaan: apa yang harus saya lakukan untuk meningkatkan literasi dan motivasi belajar di SMP Negeri 1 Teluk Pak Kedai? Tindakan: 1. Mengkoordinasikan dengan warga sekolah. Yang kedua, mengajak seluruh warga sekolah untuk menyamakan visi dan mewujudkannya. Yang ketiga, studi literatur mengenai literasi dan motivasi belajar. A. Ambil pelajaran. Pertanyaan: yang pertama, sekolah mana yang telah berhasil? Yang kedua, bagaimana sekolah tersebut mewujudkannya? Yang ketiga, apa saja aktivitas di sekolah mereka yang mendukungnya? Tindakan: yang pertama, mencari sekolah yang telah berhasil.
Yang kedua, mencari tahu dan mencatat aktivitas yang dilakukan sekolah tersebut. Yang ketiga, mencari referensi dari berbagai sumber. G. Gali mimpi. Pertanyaan. Yang pertama, apa kebiasaan baru yang saya bayangkan terjadi jika visi tersebut tercapai? Yang kedua, bagaimana keadaan sekolah dan perasaan saya setelah visi tersebut tercapai? Tindakan. Yang pertama, berbagi praktik baik dengan sekolah lain. Yang kedua, mendokumentasikan dan mempublikasikannya pada sosial media. Yang ketiga, melaksanakan refleksi secara langsung ataupun tertulis tentang literasi yang dilakukan. J. Jabarkan rencana. Pertanyaan. Yang pertama, apa langkah awal yang bisa dilakukan? Yang kedua, berapa lama target untuk mencapainya? Yang ketiga, bagaimana mengukur keberhasilan? Tindakan. Yang pertama, membuat program-program literasi. Yang kedua, membuat catatan target yang akan dicapai. Yang ketiga, melakukan pengamatan secara langsung dan pengecekan catatan pada jurnal literasi ditandai dengan keaktifan dan antusias murid. A. Atur eksekusi. Pertanyaan. Yang pertama, siapa saja yang akan saya libatkan dalam rencana ini? Yang kedua, kapan rencana ini akan dimulai? Yang ketiga, apa yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yang terjadi dalam rangka mewujudkan program tersebut? Yang keempat, apa yang dapat dilakukan agar literasi terus dilaksanakan di sekolah? Tindakan. Yang pertama, berkoordinasi dengan kepala sekolah dan rekan guru untuk menyusun strategi kegiatan. Yang kedua, melaksanakan strategi yang direncanakan di awal tahun pelajaran. Yang ketiga, berkoordinasi dengan rekan sejawat dan kepala sekolah untuk mencari solusi dalam menghadapi hambatan tersebut. Yang keempat, mengevaluasi setiap pembelajaran yang dilakukan agar dapat terus diperbaiki dan bermanfaat bagi murid. Baik Bapak Ibu Guru hebat, sekian pemaparan tugas demonstrasi kontekstual modul 1.3. Semoga video ini bermanfaat dan nantikan video edukasi selanjutnya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.